Halo, apa kabar? Iya, kembali lagi di channelnya Bambang Kurowo. Mungkin kali ini saya akan sedikit mereview buku yang terakhir kali saya baca, baru selesai beberapa hari yang lalu. Karena membaca juga salah satu hobi saya, nggak tahu kenapa saya jadi suka baca itu beberapa tahun belakangan ini. Dan salah satu penulis yang sangat saya nantikan karyanya, dan mungkin kalau karyanya udah banyak di luar negeri, cuman untuk yang diterjemahkan di Indonesia itu tidak, mungkin ada beberapa sih, nggak semuanya, jadi harus. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah mulai membaca yang versi bahasa Inggrisnya. Alhamdulillah, peningkatan upgrade dalam otak saya ternyata. Ya, buku apa yang akan saya review kali ini adalah bukunya salah satu penulis kesukaan saya juga, namanya Haruki Murakami. Judulnya di Indonesia jadi Membunuh Commendatore, yang di Indonesia jadi dua buku karena mungkin terlalu tebal kalau jadiin satu, nggak tahu kenapa, karena mungkin selera pasar juga ya. Ini bukan yang pertama kali untuk karyanya Murakami yang dibagi jadi berapa jilid itu, karena sebelumnya ada satu Q84 ya. Jadi ini dibagi dua buku. Mungkin judul aslinya adalah Killing Commendatore ya. Killing Commendatore itu kayaknya sebuah lukisan, nggak tahu ini lukisan bener apa enggak. Tapi memang kecenderungannya Murakami itu memang beberapa bukunya memuat dari sebuah hal-hal yang sudah terkenal duluan gitu. Karena yang ini Killing Commendatore ya dari lukisan yang sama katanya sih, cuman nggak tahu itu lukisan beneran apa memang ciptaannya Murakami sendiri, saya nggak tahu. Tapi saya browsing di Google itu ada lukisan itu gitu. Ataukah itu sebuah lukisan yang difiksikan sama si Murakami sendiri, saya juga nggak tahu. Tapi beberapa memang selain Killing Commendatore itu ada Norwegian Wood, tentu saja Norwegian Wood lagunya The Beatles, sama ya itu tadi 1984 itu kan novel juga sebelumnya. Nah, kita akan bahas ini. Ya, untuk teman-teman yang sudah biasa baca Murakami ya, ini sangat memberi ya, tidak ada sesuatu yang baru dari Murakami. Maksudnya ya memang Murakami ya seperti ini tulisannya. Murakami ya tidak realis ya, dia surreal ya. Jadi isinya ya akan tentang muter-muter hal masalah fiktif itu. Cuman itu adalah sebuah, kalau kita kan kecenderungannya itu membuat sebuah tulisan itu ya berdasarkan kisah nyata dulu, atau mungkin backgroundnya nyata gitu. Nah, kalau Murakami itu pintar banget memadukan antara background yang benar-benar ada dan dia buat sendiri gitu. Jadi keanehan dalam hidup itu diterjemahkan sangat bagus sekali di karya-karya Murakami. Kembali ke tadi, ada dua buku. Yang pertama adalah judulnya sama Membunuh Commendatore, tapi dia punya subjudul namanya Idea yang Menjelma. Sementara yang kedua Metafora yang Bersalin Rupa. Ini sebuah jadi ceritanya gini, simpelnya ceritanya gini. Ceritanya itu tentang seorang pelukis yang saya lupa namanya, atau memang nggak disebutkan namanya di novel ini. Tokoh utamanya itu nggak disebutkan namanya, atau saya yang salah. Seorang pelukis potret. Nah, kerjanya itu sebenarnya cuma melukis itu. Nggak ada yang istimewa dari seorang pelukis potret sebenarnya. Semua itu kalau menurut orang lain ya sama aja kayak pelukis yang lain. Tidak harus pelukis potret, pelukis pemandangan, pelukis apapun itu ya sama aja, tapi nggak ada istimewa sebenarnya. Tapi di ini tuh beneran kayak kok
jadi menarik gitu seorang pelukis itu, dan dia menerjemahkan proses melukis itu juga bagus. Untuk yang pertama ya tipe-tipenya Murakami ya, tokoh-tokohnya sangat sedikit di dalam novel itu, sangat tidak banyak, mungkin bisa tidak dalam satu buku tebal itu mungkin hanya sekitar 10 aja syukur-syukur lukisnya kalau bukunya Murakami. Nah dia intinya si penulis potret itu karena hampir cerai diminta cerai sama istrinya, terus ini spoiler ya kalau yang belum baca, terus dia pindah ke sebuah rumah yang dulu ditinggali oleh seorang pelukis terkenal. Nah di situ terjadi mulai keanehan-keanehan itu di situ. Kalau yang lain sebenarnya masih real hal yang saat dia sudah mulai tinggal di rumah di pegunungan itu, dia baru mulai ketemu hal-hal yang aneh ya, mungkin mistis juga bisa, tapi kalau di Murakami memang jarang ya mistis, jadi kita lebih sering menganggapnya kalau saya surreal, tidak hal-hal yang tidak real, tidak nyata. Nah ini di Indonesia diterbitkan seperti biasa, diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Nah yang kebetulan sangat bagus karena dia mungkin bisa menangkap apa yang diharapkan Murakami dalam novelnya itu, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan tidak gampang ya, dan beberapa bukunya memang yang saya tahu memang diterbitkannya oleh Kepustakaan Populer Gramedia ini harganya sekitar 120 atau berapa saya lupa, 150-an ya, 140 kalau nggak salah, kan saya beli diskon jadi pasnya nggak tahu. Jadi ada sekitar, kita bisa bilang sekitar yang pertama itu ada berapa ya, 510 halaman, dan yang kedua ada 536. Nah, jadi kalau ditotal ada 1000 halaman lebih lah. Ini ya mungkin kalau teman-teman yang belum pernah baca Murakami atau membaca Murakami baru sebatas Norwegian Wood gitu, mungkin kalau membaca ini juga cepat bosan. Saya akan cepat bosan karena kalau untuk mengikuti alurnya Murakami itu memang butuh loyalitas kalau saya. Jadi memang bukunya tebel, plotnya juga cuma muter-muter gitu, nggak jelas, hal-hal sepele kadang diomongin, tapi ternyata hal sepele itu saling berkesinambungan antara ini ke ini. Jadi dia bisa mengembalikan itu ke sebuah hal yang dinyatakan di awal itu gampang banget gitu loh. Memang itu sih keunggulannya Murakami. Dan endingnya juga sebenarnya terjauh dari ungkapan happy ending. Endingnya pasti open ending, dia bisa diinterpretasikan interpretasikan sesuatu yang bisa diperdebatkan sebenarnya kalau untuk ending, karena ya namanya karya fiksi ya pasti juga nggak melulu kita berharap happy ending kan akhirnya. Karena kalau kita udah baca Murakami ya akhirnya jangan berharap endingnya akan seneng gitu. Endingnya memang kadang nggak sesuai yang kita harapkan, tapi memang ini justru endingnya bagus. Endingnya bagus menurut saya. Memang gue dibaca sendiri karena saya nggak, menurut saya belum tentu sama dengan teman-teman itu. Menurut saya bagus. Jadi kebetulan yang diperbincangkan di novel ini karena tentang melukis ya, jadi saya bisa ikut belajar juga prosesnya melukis gimana gitu. Ya walaupun tetap surreal ya, kalau untuk urusannya Murakami ya kita harus dipahami dulu. Kalau membaca Murakami ya berarti harus siap masuk ke dalam sebuah hipotesa dia yang ya jadi masuk dunia fiksinya Murakami gitu. Mungkin karena sangat terpengaruh oleh Franz Kafka ya, jadi katanya Murakami juga sangat Kafka sentris kan. Jadi memang ya sama sebenarnya, kita akan digiring masuk ke
ke sebuah dunia yang sebenarnya tidak ada. Jadi dia menciptakan dunia sendiri dalam fiksinya itu gitu. Beda kalau kita baca beberapa novel yang lain kan kadang yang saya omongkan tadi backgroundnya itu memang sudah ada duluan. Misal kita disebutkan sebuah kotanya memang ada, dan kadang tuh ya itu yang diambil. Kadang ada, kalau Murakami awalnya itu memang real ya, kata ini tiba-tiba nanti ketemu apa gitu ya. Ini nggak mungkin di dunia nyata seperti ini, tiba-tiba nanti dia masuk di sini keluarnya di sini. Nah itu kadang nggak akan mungkin. Kalau di ya namanya fiksi kan kalau di dunia nyata nggak akan mungkin. Cuman ternyata setelah ya namanya fiksi mau diapakan gitu. Dan itu bukan kekuatan supranatural sebenarnya, tapi itu dibahasakan dengan bagus oleh Murakami. Memang banyak yang bilang salah satu penulis Jepang terbaik, walaupun Murakami sendiri bilang kalau dia itu diasingkan dari dunia penulisan Jepang karena dia sangat tidak seperti penulis Jepang lain yang katanya dia diasingkan oleh para sastrawan Jepang lah ya. Dia menulis bukan Japanese style writing gitu istilahnya. Karena dia juga tinggalnya kayaknya udah di Amerika juga kan. Jadi tapi memang dari dulu memang tidak banyak tidak seperti plotnya Jepang, novel Jepang umumnya sih memang. Oke.